Maka orang yang bertakwa itu mereka al-kadhiminal ghaidh, bisa menahan marahnya, bisa mengendalikan diri saat marah. Karena hampir seluruh dosa dilakukan orang, salah satu sebab utamanya adalah marah. Ya, begitu banyak dosa besar dilakukan orang yang mana sebabnya adalah marah. Ya, menzalimi orang, apa sebabnya? Kadang-kadang sebabnya marah. Menghancurkan milik orang, apa sebabnya? Marah. Memfitnah orang, apa sebabnya? Marah. Membunuh orang, apa sebabnya? Marah. Ya, dan masih banyak lagi yang semua berawal dari marah. Maka Allah mengatakan wal kadhimina al ghaiz, tahan marah. Bagaimana kita untuk menahan marah ini? Ada beberapa tips yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tiba-tiba muncul marah tu dalam diri kita, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Ini marah ni tidak harus ke orang lain ini. Kadang-kadang dengan orang lain kita tidak marah, tapi dengan pasangan marah tiap hari. Dengan anak marah tiap hari. Ya kan? Ada orang dia malu kalau marah kepada orang, tapi tak malu kalau marah kepada keluarga sendiri, kepada pasangan hidup sendiri, kepada anak sendiri, ya. Maka yang pertama dianjurkan Nabi, kalau kamu marah bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena al-ghadabu minasyaiton. Marah itu datang dari syaitan. Maka berlindunglah kamu kepada Allah dari syaitan. Maka kalau marah cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Tidak mempan itu, apalagi dilakukan, ada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwuduklah. Ya, berwuduk. Maka Nabi mengatakan al-ghadabu minasyaiton. Marah itu dari syaitan. Wasyaiton, dan syaitan itu dicipta dari api. Sifatnya kan panas. Maka kalau kita marah itu sifatnya panas. Mata yang biasa-biasa jadi merah. Muka yang biasa-biasa jadi merah, panas, ya kan? Maka Nabi mengatakan sejukkanlah dia, padamkanlah dia dengan berwuduk. Maka cara yang kedua untuk mengendalikan diri saat marah itu berwuduklah. Cepat ambil wuduk. Setelah itu disebut dalam riwayat kalau besar juga marahnya, sertai dengan solat 2 rakaat. Ya. Ada anjuran para ulama lagi, ubah posisi. Mengubah posisi. Kalau marah itu sedang berdiri, duduklah. Kalau marah itu sedang duduk, berbaringlah. Jangan dibalik. Dari berbaring ke duduk, dari duduk ke berdiri, apa setelah itu? Numbuk. Nendang. Ya kan? Jangan dibalik. Orang biasanya kalau marah itu dibalik. Dari duduk jadi berdiri. Udah habis itu terjadi. Yang harus kita lakukan itu dari berdiri ke duduk. Dari duduk ya kalau bila perlu berbaring. Intinya jauhkan diri kita dari situ. Intinya jauhkan diri kita. Orang ada marah-marah, daripada kita terpancing, menjauh aja dulu. Ya. Bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak mampu. Nabi mengatakan justru itulah orang yang kuat. Jadi orang yang marah-marah itu bukan orang kuat, orang lemah. Karena dia tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri. Maka berusaha menjauh dari tempat itu. Dulu ada guru saya, ketika kita di pondok, dia kasih satu tips. Dia bilang, kalau kamu marah dan pengen marah itu hilang dari dirimu, kamu bercermin, katanya. Kenapa? Malu melihat muka sendiri. Ya kan? Orang marah itu kan tegang semua kan. Coba tengok cermin, tengok wajah. Kita pun malas tengok wajah kita. Maka insya Allah marah itu akan hilang. Begitu ya. Jadi marah itu sumber kepada banyak kejahatan. Maka al-kadhimin al-ghaiz, tahan marah. Maka orang-orang ahli syurga itu mereka yang hidup dengan penuh ketenangan. Ya. Mereka yang hidup penuh dengan ketawaduan, tidak suka marah. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, ya, kata Allah Ta'ala,
Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di atas muka bumi ini hauna, humble, tawadu, rendah hati. Yang pemarah ini biasa siapa? Orang yang rendah hati atau orang sombong? Orang sombong. Yang pemarah itu biasanya orang sombong. Orang yang rendah hati biasanya tidak. Dia akan mengendalikan diri dia. Walaupun sudah tersulut emosinya, dia tetap kendalikan diri dia. Nah, sekarang nih sudah kurang panasnya kasus itu kan. Nah, itu kan pasti terjadi karena ada kemarahan. Walaupun apa penyebab kemarahannya, wallahu a'lam. Macam-macam ceritanya kan. Tapi yang pasti itu terjadi karena ada kemarahan. Orang tidak akan melakukan tindakan-tindakan fatal seperti itu kecuali dia marah. Akhirnya apa? Yang ada penyesalan. Maka begitu banyak perbuatan yang dilakukan, kata-kata yang diucapkan saat marah, akhirnya berakhir dengan penyesalan. Menyesal kita. Tadi marah, habis marah kita sadar, ya Allah, menyesal betul lah aku mengucapkan itu tadi. Menyesal betul lah aku mukul tadi. Ya, menyesal. Maka dikatakan al-ghadab, marah itu awaluhu majnun. Awalnya gila. Orang marah itu seperti orang gila. Coba, kalau orang marah, menjerit-jerit dia di jalan. Di depan orang banyak, tidak malu dia menjerit-jerit. Kenapa? Memang marah itu gila. Awaluhu majnun, awalnya gila. Wa akhiruhu nadamun, akhirnya jadi penyesalan. Awalnya seperti orang gila, tak ada malu lagi. Menjerit, mengamuk, memukul dan sebagainya. Tapi setelah reda, dia pun menyesal. Inilah kemarahan. Maka ciri ahli syurga yang kedua itu berdasarkan surah Ali Imran ayat 134 ini, wal kadhimina al-ghaidh, tahan marah.